Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Istanandra, NIM 19043130. Saya akan mempresentasikan tugas sistem informasi akuntansi minggu 10. Yang pertama yaitu 15.1. Hal ini dilakukan karena satu, perusahaan bila fokus kepada aktivitas bisnis utama atau ke activity. Yang kedua, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas tunjangan makan, bahkan asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan. Ketiga, kompetensi perusahaan ahli daya biasanya lebih bagus di bidangnya, karena itu adalah core bisnisnya. Keempat, mengurangi risiko terhadap ketidakpastian bisnis ini di masa mendatang dengan cara membatasi jumlah karyawan perusahaan. Kelima, meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non-core. 15.2. Saya setuju dengan hal tersebut karena sumber daya manusia dalam suatu perusahaan berkaitan dengan pengelolaan dana, gaji, dengan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan untuk disertakan di laporan keuangan agar penggunaan dan pengeluaran kas lebih transparan dan jelas. Yang ketiga, 15.4. Ancaman lainnya itu yang pertama, data-data penting perusahaan rentan hilang. Yang kedua, penggunaan fasilitas yang bukan bagian dari perusahaan tentunya kemungkinan akan menimbulkan anggaran dana alat kantor berlebihan atau kertas untuk printer. Yang ketiga, pegawai akan kesulitan mendapatkan kenaikan gaji. Hal harus dilakukan sebagai langkah pencegahan. Yang pertama, memastikan fasilitas kantor berada di tangan karyawan yang tepat. Yang kedua, tetap bekerja ekstra meskipun bekerja dengan situasi mengharuskan telekomun. Yang keempat, 15.6. Serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas yang lebih penting meliputi yang pertama, merekrut dan memperkerjakan para pegawai baru. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi atau pengajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Yang keenam, pengeluaran pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Tugas 1 dan 6 dilakukan hanya sekali pada setiap pegawai, sementara tugas 2 sampai 5 dijalankan berulang-ulang selama seorang pegawai bekerja untuk perusahaan tersebut. Pada kebanyakan perusahaan keenam aktivitas ini dibagi dalam dua sistem terpisah. Tugas kompetensi pegawai merupakan fungsi utama sistem pengajian sistem MSDM menjalankan 5 tugas lainnya. Pada banyak perusahaan, kedua sistem tersebut dikelola secara terpisah. Sistem MSDM biasanya merupakan tanggung jawab dari Direktur Sumber Daya Manusia, sementara penguasaan pengelola sistem pengajian. Meski demikian, sistem ERP menyambungkan kedua set aktivitas tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.